Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aski Salsabila. Saya mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di video ini, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana posisi populasi Indonesia di antara populasi dunia. Menurut Badan Informasi Statistika tahun 2017, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau. Luas wilayah Indonesia yaitu sebesar 1.913.578,68 km persegi. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas-batas negara Indonesia secara geografis memiliki posisi yang strategis dan menjadi salah satu jalur lintas perdagangan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta kebudayaan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia adalah presidensil, di mana presiden sebagai kepala negara yang menjalankan pemerintahannya. Indonesia merupakan negara yang menjemuk dengan dapat dilihat dari keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yang dimiliki Indonesia. Menurut data BPS, Indonesia memiliki sekitar 1.300 suku bangsa, di mana suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan jumlah populasinya sebesar 95,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari populasi Indonesia. Terdapat sebanyak 2.500 bahasa daerah yang digunakan di Indonesia, dan Indonesia juga mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama terbesar yang ada di Indonesia adalah agama Islam dengan jumlah pemeluknya sebesar 207,2 juta jiwa atau sekitar 87,18%. Dalam buklet Data World Population Prospect 2019 menyatakan bahwa statistik populasi adalah alat penting untuk perencanaan pembangunan. Agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan telah mengakui perlunya data berkualitas tinggi, tepat waktu, dan dapat diandalkan, termasuk statistik demografis, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di semua negara di dunia. Secara khusus, SDGs 2017 memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, seruan untuk peningkatan basis bukti untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian tujuan dan sasarannya. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua rencana pembangunan yang itu perlu ditunjang dengan data jumlah penduduk, persebaran, dan susunannya menurut kelompok umur penduduk yang relevan dengan rencana tersebut. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu rencana yang disusun, tetapi juga informasi pada masa lampau, dan yang lebih penting lagi adalah informasi perkiraan pada waktu yang akan datang. Data penduduk pada waktu lalu dapat diperoleh dari hasil survei dan sensus, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan data penduduk pada saat ini dan masa yang akan datang, perlu dibuat proyeksi penduduk, yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang. Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk, tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi komponen-komponen itu, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, serta target yang diharapkan tercapai pada masa yang akan datang. Nah, bagaimana sih posisi populasi Indonesia di antara populasi dunia? Dalam buklet proyeksi populasi dunia tahun 2019 dijelaskan bahwa
Populasi di dunia beberapa dekade mendatang dipengaruhi besar oleh negara-negara Afrika Sub-Sahara, dan sementara di daerah lain akan mengalami penurunan termasuk Asia Tenggara. Terkait penurunan populasi di wilayah Asia Tenggara, populasi Indonesia sendiri dalam proyeksi 25 tahun mendatang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010 hingga 2035 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010 hingga 2015 dan 2030 hingga 2035, laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,38% menjadi 0,62% per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada tingkat penurunan karena kematian. Angka kelahiran kasar atau crude birth rate turun dari sekitar 21 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 14 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi. Sedangkan angka kematian kasar atau crude death rate naik dari 6,4 per 1000 penduduk menjadi 8,8 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama. Salah satu ciri penduduk Indonesia adalah persebaran antar pulau dan provinsi yang tidak merata. Sejak tahun 1930, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa itu kurang dari 7% dari luas total wilayah daratan Indonesia. Namun, secara perlahan persentase penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terus menurun dari sekitar 57,4% pada tahun 2010 menjadi 54,7% pada tahun 2035. Sebaliknya, persentase penduduk yang tinggal di pulau lain meningkat, seperti di Pulau Sumatera naik dari 21,3% menjadi 22,4%, Pulau Kalimantan naik dari 5,8% menjadi 6,6% pada periode yang sama. Selain pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Pulau Jawa, faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan distribusi dan komposisi penduduk. Susunan umur penduduk hasil proyeksi yang disajikan menunjukkan pola yang sama, di mana asumsi tentang penurunan tingkat kelahiran dan kematian Indonesia seperti diuraikan di atas sangat mempengaruhi susunan umur penduduk. Proporsi anak usia 0-14 tahun turun dari 28,6% pada tahun 2010 menjadi 21,5% pada tahun 2035. Dalam kurun waktu yang sama, mereka yang dalam usia produktif 15-64 tahun meningkat dari 66,5% menjadi 67,9%, dan mereka yang berusia 65 tahun ke atas naik dari 5% menjadi 10,6%. Perubahan susunan ini mengakibatkan beban ketergantungan atau dependensi rasio turun dari 50,5% menjadi 47,3% pada tahun 2035. Menurunnya rasio beban ketergantungan menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif atau usia kerja yang menanggung penduduk umur tidak produktif. Nah, sekian penjelasan di video ini. Mohon maaf jika saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.